Selamat datang di Wave Updates match terakhir Man United di musim ini. Sebelum Man United juara di musim depan. Gila. Juara Carabao. FA Cup, bisa. Champions League. Dan ini pertama kalinya musim depan kita akan bermain di format terbaru Champions League. Iya. Padahal kita tuh cuma 2 musim doang nggak main di Champions League. Tapi kayak lama banget Kayak lama banget. Ya. Dan apa ya? Ya memang United kan brandnya sebesar itu. Jadi kayak Premier League aja bikin poster segila itu. Dibanding yang masuk final Liga Champions. Makanya agak aneh sih. Kalau dibilang pilih kasih, ya enggak ya. Ya gimana lah. Kalau kan yang selalu bilang katanya nggak Arsenal nggak makan. Sebenarnya salah sih sebenarnya. Ya itu biar orang yang menjawab aja lah kayak gitu-gitu lah. Ya ini pertandingan lawan Brighton tidak ada yang menentukan. Nggak ada. Cuman menentukan Baleba apakah audisi lagi Baleba? Iya sih. Main di Amex. Molineux. Molineux Wolverhampton, bro. Iya. Di Amex Stadium. Dan ini kalau United mau memberikan poin kepada Brighton, dia bisa saja menggeser Liverpool nggak sih? Emang iya. Kalau nggak salah Coba. Chelsea, iya. Chelsea biar. Hah? Enggak, gua sih. Nih. Bentar. Ngomong-ngomong soal Eropa, kan Aston Villa udah menang ya lawan Freiburg. Betul. Dan katanya si Bournemouth Kalau Aston Villa peringkat 5, peringkat 6-nya naik. Tapi kalau peringkat 4, sekarang begitu. Ya, si Bournemouth udah pasti Eropa tapi nggak tahu. Iya. Atau Betul, Eropa. Nah, tapi kalau misalnya Aston Villa peringkat 4, yang akan ngambil peringkat 4-nya itu si peringkat 5-nya. Liverpool. Dia tetap jadi top 5. Gitu. Kalau nggak salah gitu perhitungannya. Bournemouth sedangkan 6 ya? Iya. Jadi berharap Aston Villa kalah dari itu dan Liverpool menang di pertandingan terakhir. Tapi apa dia mau ngalah ya? Coba gue lihat lawan siapa sih dia pertandingan terakhir? Siapa? City. Aston Villa. Villa. Oh iya, Villa. Udah nggak ada kemungkinan lagi semuanya. Villa lawan City, tapi mainnya di kandang City. Iya, bisa. Terus masa iya Pep ini sih ngalah di pertandingan terakhir. Menang, taruhlah Bournemouth harus menang. Bournemouth kalau menang kan 59 poinnya. Oh, nggak akan bisa turun. Nggak bisa ngejar Liverpool karena selisih golnya lumayan banyak. Iya, Kecuali menang 1000-0. Benar. Kalau kalau Liverpool menang, bisa sih Dit, kata gue Dit. Aston Villa kalah nih. Lawan City udah pasti lah ya. Liverpool menang nih. Jadi golnya unggul. 6 gol different unggul. Poin sama 62. Nah, Aston Villa turun ke 5. Bournemouth naik. Iya. Udah, gak usah dipikirin lah. Win-win solution ya. Kalau papan-papan gitu gak usah dipikirin. 3 besar mah udah, kita pikirin 3 besar aja. Iya, tapi kan gak usah bahas-bahas gitu-gitu lah. Ntar kayak kemarin lagi, saya sih gak ikutin berita-berita tim di bawah saya. Ada yang kayak gitu kemarin. Tahu nggak? Gitu. Tahu. Gimana? Udah gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Nggak, tapi kalau musim depan ada 6 tim sama dari... kayak musim lalu berarti. Musim lalu ya? Iya, Spurs ya. Seru ya, tetap ya. Tapi Bournemouth ya begitu dengan pelatih baru, Andoni Iraola mundur dan kebanyakan tuh tim-tim yang belum punya ada pondasi terbiasa main di UCL biasa sih akan cepat keluar. Salah satunya kayak si Newcastle. Newcastle kan kelabakan tuh Eddie Howe untuk main di UCL, makanya udah keluar karena nggak bisa main tengah minggu. Ya, tapi ya apalagi ini bukan nggak biasa main tengah minggu, tapi nggak biasa punya di beberapa kompetisi yang padat yang sama beratnya gitu. Benar. Kedalaman squad ngaruh banget kayak Leicester, Leeds United pernah ngalamin itu gitu. Benar. Everton, Brighton tapi ya kalau misalkan dia kalah dan Chelsea, menurut gue sih Chelsea kayak menang karena kemarin lawan Spurs juga dia menang. Kalau misalkan Chelsea menang, dia ada di peringkat ke-7 itu masuk ke European League. Sedangkan si Brighton kalau turun ke Conference League ya. Kayaknya itu kalau feeling gue sih Brighton bisa jadi menang. Gak apa-apa mau menang misalnya 2-1, 3-1. Tapi yang cetak asis Bruno, yang ngegolin Casemiro. Iya. Karena apa?
Casemiro nggak main. Nah ini nih. Enggak, supaya 10 gol dia kan Enggak. 9. 9. Jadi kita punya 4 pemain yang 10 gol. Iya benar. Nah kayaknya Casemiro tuh nggak main. Buat Piala Dunia ya? Kali Bukan. Karena udah farewell kemarin di Old Trafford. Tapi kan ini kita waktu itu kan belum presscon ya. Iya. Cuman kalau kita secara logika kayak agak aneh. Kayak lu udah farewell-farewellan, ngapain lu ikut lagi? Trafford kali. Ya udah, kalau Casemiro nggak main ya udahlah. Gue mau lihat pemain-pemain muda sih. Katanya Jim Twitch mau dibawa. JJ Gabriel nggak boleh tapi ya? Nggak boleh. Karena belum waktu tahun dia layarnya. 15 tahun udah apa? Waktu dia 15 tahun udah kelar. Iya, udah kelar registrasi dan mungkin back pemain ya Chelsea main. Gotil Kukonki yang udah pernah masuk bench. Matanto siapa? Mantato bisa jadi yang ya Fletcher bersaudara yang mungkin tuh. Tyler mungkin. Iya. Pemain muda semua. Ya biarin aja. Tapi kemarin Bruno jujur, satu. Jangan yang pemain muda semua, siapa yang bantu Bruno buat asis ya? Kalau pemain muda semua. Ya, itu kan mainnya di babak kedua pemain muda. Iya. Tapi gue mau balik dulu ke pertandingan terakhir kemarin waktu perpisahan Casemiro. Orang-orang ngomong Casemiro. Mereka tuh semua tuh fans kurang ajar tau nggak? Mereka lupa itu Malaysia juga terakhir kali. Kasian banget gini. Nyender di siapa ya tuh? Lisandro Martinez gini nyender, kasian benar itu. Tapi kesian sih. Iya. Dan apa kayak Malaysia tuh apa ya kayak dia juga kayak mau farewell malu kayaknya. Malu. Kayak gue farewell apa? Perasaan farewell gue udah lama banget deh. Gue udah lama berpisah sama klub ini. Kayaknya udah lama. Iya. Gue main pun juga orang kaget kayak mesti perkenalan dulu. Bener. Gitu. Makanya siapa ini? malah bikin kalah lagi. Iya. Satu-satunya pertandingan terbaik dia ya waktu menang lawan Liverpool ya? Apa siapa pokoknya? Musim kapan? Lama. Tahun itu zaman iya. Ya kan? Ini pakai jersey ini masih masalah. Ya? Ini kan musim jersey musim pertama dia nih. Iya. Ini. Bukan udah ini. ganti yang udah ini. Ini. Yang dia teriak, ini, yang ada foto iya, gitu. Iya. Pakai ini dia kayaknya nggak main sama sekali. Ya, Europa League. Gitu. Ya, tapi berarti nggak ada Mitoma nggak ada. cedera. Bahkan Mitoma pun juga nggak dibawa ke Jepang. Cedera. Berarti ini kan ya udah. Piala Dunia nggak main dia? Enggak, cedera hamstring. Kasihan banget. Jadi Jepang tuh nggak bawa Mitoma, nggak bawa Minamino. Itu 2. Tapi tetap bagus sih Jepang. Sistem soalnya. Ya, ngomongin United. Ya, United akan bermain nothing tulus. Kemungkinan besar pemain muda akan mendominasi juga. Dan kemungkinan akan berporos kepada Bruno supaya memecahkan rekor. Iya sih. Harusnya Bruno pecah lah rekornya ya. Tapi gimana ya? Ya ngomong sama Brighton aja. Menang 4-1. Tapi kasih Bruno. Iya. Nggak ada yang ngejar gitu, diem aja. Pokoknya gue kasih lu semua menang. Ya. Tapi waktu Bruno bawa, dulu deh, cetak gol nggak apa-apa. Pas Bruno bawa bola sendiri, udah biar. Iya, biar aja. Belakang lihat aja. Yang ikut Malaysia ngegolin tuh. Ikut Malaysia di sampingnya, kipernya maju, umpan ke Malaysia ketinggian. Ketinggian. Masih nggak gol ketinggian. Lucu juga ya kalau Bruno yang asisnya ke Malaysia. Iya, farewell. Aneh banget itu. Nomor 12, pemain ke-12. Makanya nggak main-main. Nggak Soalnya nomor 12 orang musuhnya di bangku penonton itu. Aduh, ampun. Allah, tapi Dit, kalau ngomong musim ini tuh aduh sedih sih, gue udah berakhir tiba-tiba ya kayak ya udah tiba-tiba udah berakhirnya udah pekan tapi ke-38. lo ngerasa nggak kalau kayaknya cepet deh di setengah musim ini setelah Carrick pegang? Iya, setelah Carrick pegang. Kayaknya pas Amorim lama banget ya kayak. Lu tahu kenapa? Setiap minggu kalah. Ya, itu. Terus sama kita mainnya jam 3 mulu pas Amorim. Sering. Enggak. Berat, iya kok. Beberapa kali lah. Iya, lawan lumayan Grimsby. Lumayan itu berturut-turut. Lawan Grimsby. Iya. Lawan Grimsby. Ya Allah. Siapa lagi ya? Grimsby. Pokoknya Brighton kalah. menang kita Brighton yang kita nonton di PIK. Enggak. Ada Nani. Ini Brighton FA gol Sesko. Oh itu mah Fletcher tapi. Oh iya Fletcher ya lu. Iya, tapi Oh sempat ada Fletcher ya. ya sempat ada Fletcher. Jadi kemarin menurut lu gimana, Dit? Kalau misalkan Amorim di beberapa pertandingan tuh waktu dia masih ngelatih ada 4 pertandingan yang seri ya? Kalau misalkan 4-4 menang, menurut lu United bisa juara nggak?
musim ini? Enggak sebetulnya? juga. Hmm? Enggak juga. Kenapa? menurut gua. Karena ya Arsenal konsisten. Kemudian juga kita nggak tahu Amorim dipecat atau enggak kalau menang itu kan. Nah, betul. Dan iya bisa jadi ketika itu menang Amorim nggak dipecat, moral tim naik. Bisa jadi. Bisa Tapi bisa jadi. jadi ya itu cuma jadi roller coaster aja. Iya, kayak itu lagi cuman- naik. Kayak kita pernah kan waktu itu menang, kalah. Kayak gitu. Iya, ya benar sih. Sebetulnya tuh dengan performa Amorim yang seperti itu sebetulnya blessing in disguise. Betul. Kayak kalau menang kalah. Terus menang kalah, menang seri, itu sebetulnya tuh cuman memperlambat dia dipecat Iya, sama United betul, aja sebetulnya betul, sih. setuju Jadi gua. tapi gue kemarin sempet ini nyatet sendiri lah. Jadi Amorim itu kan 20 pertandingan di Premier League Ya. tanpa yang Grimsby ya. Jadi itu 20 pertandingan, 6 pertandingan pertama dia, United tuh kebobolan 11. Karena yang ngawal Baindir. Dan waktu sama Sané Lamens, 14 game kebobolannya 19. Jadi sebetulnya memang kehadiran Lamens itu mengubah pertahanan United. Nah, kalau soal gol, 14 game Lamens itu 14 mana bentar. Nah, sedangkan si Carrick itu 14 game kebobolan sama bentar kok gue salah. Oh, jadi 14 gamenya si Lamens di bawahnya Amorim itu kebobolan 19. Ya. Tapi 15 gamenya Lamens di bawahnya Carrick kebobolannya cuma 16. Memang beda tipis, tapi ya berarti kan dengan main 4 back itu lebih firm lah buat si buat United. Lamens. Iya, dan dari segi gol pun juga gue udah ngitung rataan gol per match si Amorim itu 1,7, sedangkan kalau Carrick 1,8 dengan game yang lebih sedikit. Jadi memang ya udah itu bukti kalau memang lebih bagus cara bermainnya si Carrick ini sebetulnya ya kan. Ya banyak hal lah selain cara bermain tapi juga faktor moral lah. Ketika ada di titik jenuh dengan Amorim jadi kambing hitam, kayak banyak hal yang kayaknya udah nggak percaya sama pelatih lagi, udah nggak percaya sama sistem, jadi itu ngaruh banget sih. Jadi ketika ada refreshment, Carrick masuk membawa kebaruan, jadi ya fresh lagi. Karena basically potensi pemainnya kan bagus-bagus sebenarnya, talentanya bagus-bagus gitu. Tapi bahkan Casemiro aja di bawahnya Amorim dijadikan pilihan kelima loh. Kalau lu ingat pakai jersey ini yang main Toby Collier, bukan si Casemiro. Tapi memang musim itu lagi jelek karena cedera juga kan dia. On off-nya si Casemironya. Iya itu sih. Tapi gitu. Tapi yang pertandingan lawan Brighton gimana kok? Kalau menurut lo prediksi skor? Gua 2-0 aja sih. United menang. Dua-duanya ya salah satu asis Bruno lah kalau gua sih. Karena walaupun itu nggak mempengaruhi apa-apa, tapi buat gua tuh kesenangan sih. Iyalah. Kalau misalkan kita punya pemain yang ada top assist sepanjang masa itu oke banget sih. Apalagi Bruno juga kemarin baru dapat FWA Footballer of the Year. Jurnalis, dan dia juga menjunjung tinggi pemain Arsenal Declan Rice yang oke gitu. Ya kita tinggal tunggu pengumumannya nih PFA. Kira-kira jadi ada PFA, ada yang pemain sama fans ya? Apa jurnalis? Yang jurnalis kan FWA. Kalau ada lagi PFA sama PPE. Ya. PFA kan Player Fans of the Year, PPE itu Player of the Year tadi gitu ya. Ya semoga sih Bruno Fernandes menang dua-duanya kalau gue sih. Ya kayaknya salah satu lah. Declan Rice dapat 1 kayaknya. Serius loh? Iya, feeling gua. Kenapa? Juara. Udah nggak ada lagi. Maksudnya kayak bayarannya juara, maksudnya udah harganya juara gitu. Nggak, tapi kalau menurut gue tuh Arsenal sebetulnya karena mainnya kolektif yang bikin mereka tuh kemarin FWA Declan Rice kalah karena nominasi pemain Arsenal tuh banyak. Ya salah satunya David Raya, Gabriel, Saka sama si siapa? Rice ini, makanya Saka ya bener ya? Iya Saka, makanya si suaranya Rice ini kebagi ke yang lain, makanya dia nggak menang. Jadi itu ya
blessing in disguise juga sebetulnya sih. Ya, Untuk kita lihat aja United. siapa nanti yang bisa akan mendapatkan pemain-pemain terbaik itu ya. Berharap ya kalau nggak dapat gelar tim, ya gelar individu lah ya. Gelar individu, betul, Iya, betul. iya. Ya kalau gua lawan Brighton kayaknya 1-1, Bruno Asis udah cukup. Yang penting Bruno Asis deh. Iya, kalau gue 2-0. Ya kalau menurut kalian gimana? Kira-kira apakah United bisa menang di kandangnya Brighton atau menutup musim ini dengan kepahitan asal Bruno Fernandes bisa cetak assist? Iya, nggak Tulis di apa-apa. kolom komentar ya. Prediksi kalian. Kita akan ketemu lagi di live Live reaction. reaction terakhir di musim ini. Hari Minggu jam 10. Ya. Tadinya sih mau live reaction sekalian pertandingan Arsenal lawan Palace dan City Tapi Villa. ternyata Cuma udah nggak ngaruh, Udah udah nggak nggak- ngaruh. Udahlah nggak seru. Kita peduliin tim kita sendiri aja. Iya, oke. Ya udah, terima kasih semuanya. Bye bye. See you guys.